Lonceng telah berbunyi, berdentang berganti. Marilah kita masuki ruang iman kita. Bekali akal dan budi, mantapkanlah di hati. Angkali jati diri, wujudkan niat suci. Dari Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, inilah program online Catholic Update. Salve, selamat siang teman-teman di rumah, teman-teman yang setia untuk menonton program Catholic Update. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema kita pengembangan sosial ekonomi dan pemberdayaan umat di paroki. Pemberdayaan, jadi bukan memberdayakan gitu ya. Oke, waktu kami menyusun tema ini ada dua yang sebenarnya menjadi pilihan kami. Seperti yang ada sekarang ini, PSE dan pemberdayaan umat di paroki atau PSE dan gerakan mewujudkan iman. Jadi sebagai aksi tindakan real menolong sesama. Kedua aksi itu pemberdayaan potensi umat di bidang sosial ekonomi dan juga perwujudan iman. Menolong sesama itu merupakan main service dari pengembangan sosial ekonomi KAJ dan juga di banyak paroki. Dasar biblisnya jelas. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan, tanpa wujud, tanpa tindakan, maka iman itu akan mati. Atau juga dalam Matius 25 ayat 40. Di sana dikatakan, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Teman-teman, program Catholic Update ini dikelola oleh tim Pusat Pastoral Keuskupan Agung Jakarta sebagai upaya kami untuk tetap menyapa teman-teman pelayan paroki dan aktivis gereja baik di Keuskupan Agung Jakarta maupun di banyak daerah lainnya sebagai pembekalan dalam fungsi-fungsi pelayanan kita. Juga tentu untuk membuka wawasan umat Katolik tentang karya-karya gereja. Gereja Katolik berpastoral. Dan itu bukan hanya terkait dengan kitab suci, dengan katekese, dengan liturgi, dengan pelayanan sakramental, tetapi juga aksi nyata berbuat baik, menolong, berbagi dengan sesama. Pastoral yang demikian itulah yang dilakukan oleh komisi dan seksi-seksi PSE dan linkage-nya juga di paroki-paroki hingga ke lingkungan. Maka sudah hadir bersama kita pada siang hari ini dua narasumber. Yang pertama Pater Christophorus Kristiono Puspo Serikat Yesus. Kita beri aplaus. Baik, Romo Chris, Pastor Yesuit, Tabisan tahun berapa Romo? Saya Tabisan tahun 2010. 2010, oke. Masih muda jadinya. Masih muda ya. Oke, Romo Chris kayaknya perjalanan untuk masuk ke seminari cukup berliku ya. Kayaknya kita pernah ketemu dulu pertama di masih Canisius Unit Selatan dulu ya. Berliku dan tajam. Begitu, berliku dan tajam, oke. Ya, saya bukan dari seminari, saya memang lulus SMA Canisius Unit Selatan. Unit Selatan. Angkatan pertama. Ya, sekarang Gonzaga. Sekarang Gonzaga. Terus kemudian saya melanjutkan ke Universitas 11 Maret Solo. Ya. Mengambil sosiologi, khususnya sosiologi politik gitu ya. Terus kemudian saya lulus, bekerja di sana sini begitu. Terus kemudian baru umur sekitar 29-30 saya beranikan masuk novisiat. Oke. Nggak tahu mukjizat atau musibah bagi Serikat Yesus itu menerima saya. Terus kemudian ketika menerima saya masuk saja. Ya. Terus kemudian berjalan dengan formasi novisiat, filsafat, teologi jadi satu, terus kemudian akhirnya tahbisan. Ya. 20 tahun jadi imam berkarya di mana saja, Romo? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Jadi tahun-tahun pertama atau setelah tahbisan saya
masuk Kanisius menjadi moderator atau pamong Ya. di Kanisius sampai dengan 2013. Dari 2010, 2013 saya bergeser ke Admi Cikarang di sana, ya menjabat sebagai Direktur Produksi dan Keuangan di sana sampai 2016 kurang begitu. 2016 saya menjadi pastor rekan di katedral, terus kemudian ya 2 tahunan begitu, terus 2018 saya tersiat di Girisonta, dan saya baru 1,5 tahun sekarang menjadi Direktur Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta, terus kemudian sekaligus Ketua PSE Kuskupan Agung Jakarta. Oke. Gitu. Jadi Romo Kris adalah Ketua PSE KAJ dan juga Direktur LDD. Gajinya besar yang mana itu antara Ketua Komisi dan Direktur? Gajinya kecil tapi sabetannya banyak. Sabetannya banyak. Kuda lumping berarti. Oke, mungkin Romo bisa cerita sedikit aja tentang PSE dan juga LDD, karya-karyanya apa itu? PSE dan LDD saya merasa bahwa gereja atau Keuskupan Agung Jakarta, juga keuskupan-keuskupan yang lain yang saya tahu, PSE dan LDD atau LDD adalah Karitas sebetulnya, Keuskupan Agung Jakarta, namanya LDD. Nah, ini seperti kaki kiri dan kanan atau tangan kiri dan tangan kanan untuk mewujudkan kemanusiaan atau memanusiakan manusia. Kalau PSE, pengembangan sosial ekonomi, ya, itu lebih memfokuskan pada umat Katolik yang prasejahtera, yang KLMTD, kecil, lemah, miskin, tertindas, dan disabilitas. Sedangkan plus LDD, waria sekarang ya? Oh belum, kalau belum. PSE enggak. Sorry. Tapi juga bisa termasuk. Ya. Nah sekarang LDD itu lebih menyangkup atau tercakup umat yang bukan Katolik kebanyakan. 90% mungkin bukan Katolik. Termasuk yang terakhir adalah waria, refugi, pengungsi yang di Jakarta ini ada 7 atau 8 sampai 9 spot titik itu. Dan kemudian juga kita menangani juga rumah singgah, beberapa rumah singgah seperti RSCM. Itu kan orang yang menemani orang yang sedang sakit atau recovery dari operasi-operasi besar. Dan itu semuanya dari luar Jakarta. Dan semua adalah kebanyakan atau hampir semua bukan Katolik. Kemudian kita menangani juga tadi refugi, terus kemudian waria, terus kemudian rumah singgah. Itu rumah singgah itu yang ditangani oleh LDD. Kecuali memang LDD dari dulu kita punya buruh juga, menangani buruh, ya, menangani disabilitas, menangani perempuan dan anak. Kita punya beberapa PAUD di daerah utara, Marunda dan sekitarnya, dan kemudian masyarakat miskin kota. Nah ini waria dan pengungsi itu ada di dalam masyarakat miskin kota ini. Dan ternyata LDD itu punya mandat kebencanaan. Jadi kalau ada bencana itu ya paling susah itu kalau bencana ini. Banjir bukan hanya skup Jakarta ya, Karitas itu karena kita berjejaring bahkan internasional. Karitas keuskupan-keuskupan itu di bawah koordinasi Karina KWI. Nah itu kita menanggapi tidak hanya lokal-lokal seperti Jakarta setempat ya, tapi juga interlokal, interlokal, antar daerah. Seperti Palu kita turunkan orang, seperti Lombok atau seperti terakhir tsunami. Jadi LDD turun sebagai Karitas membantu di sana, terus kemudian menemani juga bantuan-bantuan entah donasi atau bantuan barang dari keuskupan atau dari Keuskupan Agung Jakarta untuk disalurkan di sana begitu. Ya, baik. Terima kasih Romo Kris. Romo Kris sudah mengawali pengenalan peran beliau yang nanti akan kita kembangkan di dalam talkshow kita ini. Dan Romo Kristiono tidak sendiri. Kita juga punya narasumber yang kedua, Bapak Rianto Hidayat. Gitu ya Pak ya. Pak Rianto boleh cerita sedikit Bapak sehari-hari di paroki mana dan dalam konteks ini pelayanan apa? Silakan Pak. Memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rianto. Saya saat ini membantu di Credit Union Pelita Sejahtera dalam kapasitas sebagai ketua. Membantu di Credit Union Pelita Sejahtera dengan kapasitas sebagai ketua.
di CU Pelita Sejahtera itu kita bekerja sama dengan, kita didukung oleh paroki Bloki dalam hal misalnya dalam hal operasional kita banyak bekerja sama dengan paroki Bloki, termasuk juga dalam hal pemberdayaan. Ya, oke, baik, terima kasih Romo Kris dan Pak Arianto. Kita akan awali obrolan kita pada siang hari ini dengan doa dan akan dibawakan oleh Pak Tejo. Lalu kemudian kita akan lanjut dengan lagu. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan yang ada di rumah, Romo, Pak Rianto dan kawan-kawan sekalian. Mari kita memulai pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kepadamu Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Karena kami boleh mendapatkan kesehatan dan kesempatan untuk bersama membahas tentang PSE dan pemberdayaan umat di paroki kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kerendahan hati kepada kami dan mampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pesan-Mu untuk pertumbuhan dan peneguhan iman kami. Dan juga kami mohon Kau berkati para pembicara Romo Kris dan Pak Rianto, sehingga mereka dapat memberikan masukan-masukan yang sungguh berguna bagi kami di tengah pandemi ini. Semuanya Tuhan kami persembahkan kepadamu demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tingkatkan karya serta kuasa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita kan menang, jangan bimbang. Penuh pengorbanan, namun penuh pengharapan, jangan kita putus asa. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus kita kan menang, jangan bimbang. Ya, tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, tetap maju terus, jangan bimbang. Walau penuh pengorbanan, namun penuh pengharapan, jangan kita putus asa. Oke, Romo Kris, kalau Romo boleh mengevaluasi, apakah PSE KAJ juga memantau kondisi umat di paroki-paroki terkait dengan
situasi pandemi COVID-19 ini, apakah ekonominya makin terpuruk? Seperti apa kira-kira, Romo? Ya, Ya. jadi kita Komisi PSE KAJ tentunya bekerja sama bersinergi dengan ketua-ketua seksi PSE di paroki masing-masing, itu selalu berkoordinasi. Dan kita sekarang telah mendata, kita ada Dupras, data umat prasejahtera, dan kita telah mendata ada signifikan tentunya perubahan dari tahun lalu tentunya sebelum pandemik pada saat pandemik ini tentunya. Ya kalau ini mungkin sekitar 30-40% itu juga ya bisa dikatakan seperti itu ya kenaikannya ya. Itu cukup besar karena banyak yang terperosok, banyak yang juga penghasilannya berkurang atau dirumahkan atau di PHK itu sangat luar biasa itu. Ya. Dan rata-rata atau hampir boleh dibilang itu rata ya semua paroki begitu, atau ada dekanat-dekanat tertentu yang cukup serius? Dekanat tertentu yang serius seperti daerah Tangerang gitu ya. Terus kemudian Bekasi begitu ya. Terus kemudian kalau yang pusat cenderung untuk ya sedikit lah ya pusat, karena mungkin juga nggak ada yang punya kayak di katedral mungkin umatnya tua-tua atau sepuh-sepuh gitu ya. Yang itu kan pada ke pinggir-pinggir gitu yang produktif gitu ya. Tapi tetap bahwa kalau secara signifikan pendapatan hampir semua entah itu bekerja dalam bisnis atau dalam yang harian begitu, itu pasti sangat signifikan berkurang gitu ya. Oke, Pak Rianto, apakah dari fungsi Bapak di CU banyak umat yang datang untuk dalam tanda petik minta tolong macam itu dalam situasi ini? Iya, di CU kita sendiri juga dampaknya sudah terlihat dari bulan Maret mulai dari bulan Maret hingga sekarang. Terutama dari hal ini dari hal pinjaman kita yang beredar, banyak anggota kita yang terkena PHK atau usahanya kurang berjalan. Jadi misalnya ada salah satu ibu yang dia berjualan gado-gado dengan sebetulnya cukup laris dan banyak pelanggannya, tapi dia tinggal di satu jalan yang terportal. Nah, itu sehingga pendapatannya berkurang secara drastis. Kemudian ada juga ibu-ibu juga yang berjualan di sekolah. Sekolah sekarang tutup. Jadi itu juga sangat terpengaruh. Ada juga karyawan yang kena PHK dirumahkan. Jadi memang secara umum terlihat sekali dampaknya cukup besar gitu. Ya, baik. Teman-teman, kita tahu bahwa memang dalam situasi ini banyak kita yang mengalami keterpurukan ya dari sisi ekonomi. Tapi kita tahu bahwa gereja tidak tinggal diam. Gereja punya spiritualitas option for the poor, saya kira ya. Dan real tercatat juga secara kelembagaan gereja kita itu dalam aktenya itu adalah PGDP. Pengurus gereja Dana Papa atau mungkin di kuskupan lain PGPM. Pengurus gereja Papa Miskin atau di Samadi ini PGAK, pengurus gereja Amal Kasih. Gitu ya, Rama ya. Jadi bahwa gereja punya kepedulian dalam masalah-masalah sosial umat, dan itu dilakukan bergerak melalui PSE baik uskupan maupun paroki serta juga APP secara berkala. Iman gereja Katolik adalah melihat turun ke bawah untuk mengangkat yang di bawah ke atas kepada kemuliaan kesejahteraan. Salib itu tidak hanya vertikal ke atas saya kira ya, tapi juga ke bawah, juga horizontal ke kiri dan ke kanan. Oke, tanggapan Romo Kris? Ya, jadi memang gereja Katolik masih sampai saat ini, dan kalau bicara telah, sedang, dan akan terus menanggapi situasi situasi masyarakat yang sedang mungkin gundah gulana, mungkin kegelisahan masyarakat, persoalan masyarakat, seperti dalam Gaudium et Spes artikel pertama kan, keprihatinan gereja, kegembiraan gereja adalah masyarakat adalah kegembiraan gereja juga begitu. Dan kuskupan ini
menurut saya Bapak Uskup, Bapak Kardinal kita, Ignatius Suharyo itu selalu mendengungkan, mengajak, menghimbau, menyerukan bagaimana beriman, sekaligus bersaudara, dan sekaligus berbela rasa. Iya. Ya. Kalau kita lihat juga bahwa, tadi Romo sudah menyebut Gaudium et Spes, itu kan artinya bahwa gereja punya ajaran sosial, ya, gitu betul. ya. Jadi itu adalah bagian dari keterlibatan gereja atau umat kita dalam persoalan masyarakat yang nyata sehari-hari untuk menciptakan ya bonum komune, macam gitu ya, solidaritas, keberpihakan dan sebagainya. Oke. Dan kita tahu juga bahwa gereja mengeluarkan banyak sekali dokumen-dokumen terkait dengan ajaran sosial gereja. Belasan kalau nggak salah ya. Puluhan. Ya. Ada Rerum Novarum, Quodrocesimo Anno, Mater et Magistra, bahkan Yohanes Paulus II mengeluarkan 6 dokumen. Dan yang menarik tadi memang yang Romo sebut ya dalam Gaudium et Spes produk Konsili Vatikan kedua. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus juga. Ya, oke, artinya bahwa seperti apa sebenarnya ajaran sosial gereja itu, karena saya kira mungkin banyak umat juga belum punya pemahaman itu. Seperti apa, Romo? Ya. Kalau saya melihat ya dari mulai Rerum Novarum sampai dengan mungkin yang terakhir ya, yang paling booming, kalau saya selalu mengatakan yang paling booming itu adalah Laudato Si. Laudato Si, ya. ya. Saya merasa walaupun itu 2015 sebetulnya ya, tapi bagi saya itu sesuatu yang wow sekali. Keberanian gereja untuk selalu berdialog dengan kehidupan. Itu mungkin kata atau refleksi saya terhadap seluruh ajaran sosial gereja. Kalau saya ya sembari itu saya baca gitu ya. Keberanian gereja untuk selalu berdialog dengan realitas. Dan ini merupakan sebuah sebuah usaha gereja untuk mewujudkan wajah Allah di dalam kehidupan ini. Bersama dengan yang miskin, tertindas, dan disabilitas, dan seterusnya. Gereja tidak imun dan amin terhadap situasi dan mengatakan itu bukan urusan saya. Atau membedakan bahwa ini altar, itu pasar. Tidak. Tapi ada sebuah kesatuan untuk bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah. Entah lewatnya, mungkin atau lewat karitatif, atau pelayanan kasih, atau lewat pemberdayaan yang sedang mungkin kita sama-sama bicarakan, atau juga lewat advokasi, atau lewat hal-hal yang lain. Saya kira ini sungguh sangat luar biasa karena keberanian gereja untuk berdialog, atau dalam bahasa doanya kontemplatif ya. Kalau Bapak Kardinal kita kontemplasi adalah memandang lebih jauh. Nah inilah yang akhirnya gereja sungguh terus memperbaharui diri, ibaratnya. Kalau dalam bahasa Laudato Si ada pertobatan ekologis gereja atau kita semua, agar kita bisa menanggapi dengan atau situasi ini dengan pas dan dengan tentunya sampai terus mewujudkan kerajaan Allah begitu. Ya. Jadi artinya bahwa teman-teman yang ya kita sebut terpuruk tadi, yang dalam kondisi pandemik ini mengalami kesulitan, sebenarnya mereka tidak perlu cemas juga ya, karena artinya bahwa gereja berpihak pada mereka. Gereja berpihak. Ya, seperti apa? Artinya Romo bisa meyakinkan mereka bahwa mereka harus kemana kalau mau, istilahnya kalau mau menggapai minta tolong gereja. Gereja tetap ya, gereja sejak teologi pembebasan, preferential option for the poor itu kan semakin menancapkan lagi bahwa gereja berjalan bersama, ya berjalan bersama dengan orang-orang yang menderita, begitu ya. Nah sekarang bagaimana konkretnya? PSE paroki sudah bergerak dan akan terus bergerak. Dan nggak hanya PSE tapi juga LDD atau kelompok-kelompok kategorial lain yang ada di bawah VCAP ya, kategorial itu juga bergerak. Ada orang yang food cycling itu ya, kelompok yang membagikan makanan. Ada juga kelompok yang teman-teman juga dari PDKK karismatik itu juga membagikan makanan, membagikan sembako. Paroki juga nggak ada habis-habisnya. Secara karitatif, secara pelayanan kasih itu terus. PSE atau LDD juga memberikan bantuan. Dan bagi saya ini memperlihatkan wujud
dan tindakan konkret dari bagaimana gereja memang mengatakan gereja ada bersama, bersama berjalan gitu. Jadi kalau ya bagi saya semuanya dalam saya mau men-sharingkan juga tentang refleksi minggu lalu, refleksi minggu lalu dengan bersama dengan ketua seksi di paroki PSE itu mengatakan ada dua hal. Yang pertama yang bisa terjadi pada saat ini bukan karena dana, tapi karena pertama-tama kalau di dalam refleksi karya itu ada sumber daya manusianya. Bagi saya bukan pertama-tama dana, wow keren juga nih. Jadi dana itu bukan yang pertama. Terus yang kedua adalah dukungan dari DPH, Dewan Paroki. Artinya itu juga termaksud dukungan dari hierarki. Jadi saya melihat bahwa ada himbauan yang berjalan dari hierarki keuskupan dari Bapak Kardinal kita. Itu terus diterjemahkan, apalagi tahun ini tahun keadilan. Mendapat makna yang sangat dalam pada saat ini, dalam pandemik, pertama banjir, terus kemudian pandemik ini. Himbauan kita, seruan kita, ardas kita, itu sungguh akhirnya bisa ya mendaging bersama-sama di paroki dan di semua kelompok kategorial, sehingga ini bisa mewujud di dalam tindakan konkret. Ada dua hal yang saya rasa sungguh sangat luar biasa. Pertama adalah tadi, sumber daya manusia, bukan pertama-tama uang. Artinya bela rasa ini sungguh sangat luar biasa di Keuskupan Agung kita. Dan yang kedua adalah hierarki, seruan, atau dukungan hierarki, atau lewat DPH yang paling konkret paroki, itu sungguh sangat dirasakan. Mungkin ada yang mendengar mengatakan, sebagai kebijakan keuskupan, oke, bagus-bagus saja. Tapi seringkali terbentur dengan birokrasi di paroki. Ada kendala-kendala macam itu yang Romo lihat? Ya, 1-2 lah gitu. Sebetulnya masalah komunikasi aja. Masalah komunikasi yang jelas kok rasanya bisa. Akhirnya bisa bisa terselesaikan gitu ya. Masalah komunikasi yang jelas, clear begitu ya. Itu saja sih. Ya. Baik, Romo dan Pak Arianto, kita akan melihat bagaimana teman-teman di paroki itu juga mereka diajak untuk paroki punya gerakan-gerakan via PSE dan komunitas-komunitas yang ada. Lalu juga bagaimana mereka nanti kita akan dengarkan satu motivasi bagaimana berusaha dari Pak Pietra Sarosa. Tapi oke Romo, ini beberapa contoh. Ini saya dapat dari teman-teman pertama dari paroki Cilandak Santo Stefanus. Itu mereka punya paket kemandirian pangan dikelola oleh Panitia Penggerak Tahun Keadilan Sosial. Paket pelatihan ketahanan pangan keluarga bekerja sama dengan Bina Swadaya dan Trubus. Budidaya ikan dalam ember, kemudian tanam sayur dan dalam polybag di pekarangan. Dan ini dari Ibu Silvi, terima kasih Ibu Silvi infonya. Kemudian dari Tangerang, Santa Perawan Maria juga diinisiasi oleh Seksi Lingkungan Hidup melakukan pelatihan setiap bulan hidroponik kepada warga lingkungan. Ini info dari Pak Suharjanto. Di Paroki Cijantung, Gonzaga juga mereka rencana membuat e-market. Dan ini juga mereka bilang ya belum tahu. Berharap dapat ide dari obrolan kita sekarang ini untuk membantu banyak umat yang terdampak dan juga bagaimana melibatkan OMK untuk delivery. Oke, saya kira teman-teman bahwa mungkin Romo bisa komentar bahwa apa yang dilakukan teman-teman paroki. Terima kasih teman-teman di paroki. Sungguh Anda semua luar biasa. Anda semua adalah martir kalau menurut saya. Martir pada COVID ini untuk kemanusiaan. Untuk mewujudkan kasih Allah. Karitatif sudah dilakukan dan terus akan dilakukan. Pemberdayaan sedang juga. Ada ketahanan pangan. Kita menanam. Umat-umat prasejahtera menanam juga di dalam botol-botol, itu luar biasa. Semua paroki bergerak. Dan e-market itu menurut saya juga penting. Kenapa? Karena itu menjadi saluran untuk UMKM kecil menengah itu bisa tumbuh, bisa jualan, bisa berhasil. Jadi memang saya sedang ngompori atau PSE sedang ngompori atau kita sedang terbakar oleh e-market ini. Artinya gini,
Pertanyaannya adalah apa yang tidak didapatkan di paroki? Ya. Keahlian apa? Andai kata ya, PSE atau under PSE paroki, umat-umat prasejahtera itu bisa dimasukkan ke dalam sebenarnya katalog ya, makanan, ada gudeg Ibu Sri 15.000, nomor sekian, fotonya ada di paroki A. Terus kemudian sampai mungkin Gojek ibaratnya, orang yang punya motor yang bisa mungkin seperti Gojek itu, atau bisa juga seperti GoClean, andai kata namanya Kristiono Puspo gitu ya, prasejahtera, nomornya sekian, umur sekian, saya bisa membersihkan rumah, mungkin bisa itu. Ya. Jadi inilah sebetulnya ketangguhan paroki, tidak hanya ketangguhan pangan lagi, tapi ketangguhan paroki di dalam ekonomi saling berbagi. Intinya atau idenya adalah jemaat perdana saling berbagi. Sehingga under PSE paroki, kan PSE paroki mempunyai data ya umat prasejahteranya. Andai kata yang bisa tadi masak, yang bisa buat kue, yang bisa buat puding. Itu kita bisa nanti bikin katalog seperti itu. Itu dari prasejahtera. Dari umat yang mungkin punya kelebihan atau kemampuan finansial, itu juga bisa berbagi. Saya juga berharap muncul juga e-giving berbagi gitu loh. Andai kata saya punya sepatu Adidas masih baik, saya bisa nih, saya punya sepatu Adidas masih baik, nomor sekian, nomor saya sekian. Nah, ini dibagikan kepada keluarga prasejahtera, dan ini adalah jemaat perdana atau punya handphone untuk anaknya sekolah. Handphone tentunya bukan handphone rusak ya, tapi handphone yang masih bisa dipakai. Terus kemudian bisa dipakai. Terus kemudian siapa tahu ada anak dari keluarga prasejahtera yang mungkin anaknya 3 hanya 1 handphone untuk sekolah. Ini sangat tidak masuk akal dalam situasi saat ini. Nah, kita bisa berbagi dengan itu. Ya. Apalagi mungkin bola basket yang masih bagus. Mungkin ada kulkas mungkin. Ya. Mungkin ada itu. Ya. Dan ini sesuatu yang menurut saya sebuah pemberdayaan, sebuah terobosan yang bisa dilakukan di dalam situasi saat ini. Ya. Ya, kalau tadi Romo mengatakan bahwa komunitas-komunitas dan juga seksi-seksi di paroki memang bergerak. Contoh 2 minggu lalu kami juga mengangkat dari paroki Tanjung Priok. Itu mereka juga buat link WA, Facebook untuk khususnya pangan, tapi ternyata mereka berkembang ke pelatihan-pelatihan yang lain. Atau juga ada paroki yang anak-anak mudanya anak-anak OMK-nya bikin flyer untuk mereka membuat tawaran untuk cuci mobil macam itu. Jadi saya kira banyak sekali yang usaha bisa dilakukan, ya. Selain itu kira-kira memotivasi apa lagi, Romo? Banyak, dan banyak paroki sudah melakukan e-market ini menurut saya. Walaupun dengan atau masih kecil-kecilan. Dan juga ada yang sudah mulai kolaborasi dengan paroki yang lain. Menurut saya ini keren. Jadi tetap bahwa dalam situasi ini jangan putus asa seperti lagu tadi. Tapi tetaplah berjalan, berusaha. Kalau saya pemberdayaan memang sekarang donasi sudah mulai turun lah. Nah, sekarang yang ada adalah sebuah usaha untuk pemberdayaan. Pemberdayaan itu kan membuat orang tangguh secara ekonomi. Dari sisi koperasi itu kan sangat tampak sekali. Bagaimana narasi, literasi, pemberdayaan, terus kelompok-kelompok, usaha dan macam-macam, itu kan juga tampak. Dan menurut saya pada saat ini pemberdayaan itu harus menjadi, bekerja sama dengan koperasi menurut saya, harus menjadi sebuah kekuatan ini. Karena dengan itu maka untuk menghadapi situasi ekonomi, kita mencari terobosan dan kemudian mendapatkan paling enggak input masukan secara finansial. Dan itu bisa membuat kita paling enggak bisa hidup lah dalam situasi saat ini. Gitu ya. Baik teman-teman, sekali lagi bahwa dalam situasi ini kita memang banyak pengorbanan, namun penuh pengharapan, jangan putus asa. Tadi Romo mengatakan tetap berusaha. Nah, kita akan mendengarkan satu video dari Pak
Pietra Sarosa, dosen kewirausahaan program vokasi Universitas Indonesia. Beliau narasumber bidang franchise, penulis buku Waralaba, dan juga antara lain penulis buku Langkah Awal Menjadi Entrepreneur Sukses. Dan ini semoga tayangan ini memotivasi juga teman-teman untuk berani melangkah, berani memulai, berani berusaha. Selamat siang, sahabat Katolik Update. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Pietra Sarosa. Saya umat dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Meruya. Dan kebetulan sehari-hari saya sebagai konsultan pengembangan bisnis dan juga sering menjadi trainer bagi para UMKM, mengisi pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian untuk UMKM dan juga melatih kewirausahaan bagi mahasiswa dan juga pensiunan-pensiunan. Nah, kebetulan pada saat ini saya diminta untuk sharing tentang bagaimana menumbuhkan kewirausahaan untuk umat dan bagaimana kita umat bisa berbela rasa dalam membantu menumbuhkan wirausaha baru di lingkungan kita, tentunya dengan peran serta aktif dari PSE yang ada di paroki-paroki. Kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, seorang wirausaha harus punya 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah 3 hal ini adalah skill, kedua akses, dan ketiga modal. Skill berarti keterampilan dalam membuat satu produk atau jasa yang nantinya bisa dijual dan bisa mendapatkan income. Gitu. Saat ini yang namanya skill mudah sekali dipelajari, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tidak harus berbayar, bahkan bisa gratis, baik secara online maupun offline gitu. Saya lihat banyak sekali Anda bisa dapat di mana-mana, di YouTube ada, Anda bisa pelajari dari teman-teman yang suka berbagi juga ada gitu ya. Dan juga saya yakin banyak gereja-gereja, banyak paroki yang sudah mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk kewirausahaan. Menurut saya ini bagus sekali dan di sini PSE bisa menggiatkan ini untuk bagaimana teman-teman terutama umat yang mungkin terdampak pandemi bisa lebih giat lagi, lebih aktif lagi untuk bisa mendapatkan income. Kalau saya boleh sarankan, kalau mau pengen cepat dapat income, bikin makanan, jualan makanan. Kenapa? Karena yang pertama adalah makanan itu mudah dibuat, hampir semua orang perlu, bisa dijual ke teman-teman yang kita kenal dulu, ya. Dan repeat ordernya juga sering, hampir setiap hari. Makanya bikin makanan yang umum-umum saja, yang orang bakal sering pesan, gitu ya. Dan juga untungnya lagi adalah bisnis makanan itu bisa dimulai dari modal kecil, bisa dimulai dari rumah sendiri, pakai dapur sendiri, dan yang penting adalah keluarganya bisa ikut makan. Nah, itu jadi sudah ada untungnya sendiri. Kenapa kita milih bisnisnya makanan gitu. Nah, yang kedua adalah akses. Kalau kita sudah skillnya sudah ada, yang kedua adalah aksesnya gimana? Akses ini adalah akses pasar, pemasarannya. Nah, kita bisa mulai dari yang paling sederhana. Misalnya contoh pakai WA. Daftar nama yang ada di WA kita, misalnya kita bisa pasang di status WA atau pasang di sosial media. Semua sekarang sudah ada pelatihannya dengan mudah. Anda bisa bikin brosur yang sederhana, bisa jadinya bagus. Itu cukup dengan aplikasi, nggak berbayar. Anda bisa download langsung, gratisan, jadinya bagus gitu. Anda mungkin nanti kalau misalnya ada yang kesulitan pakai, mungkin bisa teman-teman OMK atau teman PSE bisa adakan pelatihan memakai aplikasi desain. Itu sangat mudah menurut saya gitu. Jadi Anda bisa bikin brosur Anda sendiri, Anda pasang di sosial media Anda, atau Anda pasang di status WA, disebarin di grup. Nah, itu juga pentingnya peran PSE dan lingkungan-lingkungan untuk ikut membentuk itu. Bisa bikin grup WA untuk forum jual beli gitu ya. Paroki saya di
paroki asal saya di Solo sudah melakukan itu, ada grup namanya grup Bakul yang itu khusus buat jual beli memang, dan di situ adalah tempat untuk orang umat paroki jualan dan juga membeli gitu. Jadi kita jual dari umat dan dibeli oleh umat juga. Bisa mungkin dibentuk semacam katalog yang isinya kumpulan brosur gitu yang mungkin rutin diblas seminggu sekali ke semua umat. Itu sangat membantu. Yang ketiga adalah modal. Ini yang biasanya orang kesulitan, apalagi mereka yang goyang gitu ya. Mungkin kalau boleh saya cerita pengalaman kami itu berdelapan sukarela. Jadi kami itu alumni teman SD. Kebetulan ada satu teman SD yang juga kena dampak dari pandemi. Beliaunya ini adalah guru di sekolah Katolik di Solo gitu ya, yang kebetulan karena harus belajar di rumah, anak-anaknya sekolah di rumah ya, siswanya, jadi penghasilannya dipotong sebagian gitu. Nah sementara suaminya justru kena PHK karena suaminya kerja di satu arena permainan yang otomatis selama pandemi ini nggak bisa beroperasi gitu. Nah jadi income berkurang padahal dia sudah niat mau coba-coba untuk tadi yang saya sampaikan, dia mau belajar coba masak karena emang dia merasa dia bisa masak gitu. Masakannya sederhana aja, mie, pangsit dan segala macamnya gitu. Nah cuman bingung kan nyisihinnya gitu. Kita juga malah taunya dulu karena dia sendiri sampai minta bantuan gitu berupa sembako gitu. Nah kita jadi kepikir ya sudah, kalau enggak kita support saja sembakonya gitu. Kami berdelapan kita support, sengaja nggak kita kasih uang supaya betul-betul bantuan itu langsung mengena gitu. Jadi pemikiran kita adalah bantuan sembakonya bisa sebagai pengganti uang yang biasa dikeluarkan, sehingga uangnya yang dia bisa mungkin nyisihin itu bisa buat modal usaha. Beda kalau kita kasih uang, bisa jadi kemungkinan uangnya ya saya nggak tahu ya dipakai buat apa gitu loh. Bisa jadi kan ya untuk mencegah gitu. Sementara kalau untuk meminjamkan jelas nggak mungkin karena kondisinya ya dalam posisi seperti itu gitu kan. Itu menurut saya justru menambah beban. Nah itu jadi yang kita sampaikan bahwa selama 3 bulan kita tanggung, nggak besar kok, kita cuma sekitar sekian 300.000 kalau nggak salah 1 bulan, jadi 3 bulan ya sekitar 900.000, itu patungan berdelapan, jadi menurut saya tidak besar. Nah kemudian apa yang terjadi? Nah setelah dia menerima itu ternyata memang itu betul-betul terpakai, dia bisa nyisihin buat modal dan sekarang usahanya berjalan gitu. Menariknya kita mulai start bulan April, kita kasih support sembako sampai bulan Juni dan makanannya itu berjalan sampai sekarang. Dia nggak bikin di rumah, bukan bikin di restoran di rumah ya, nggak bikin kedai, tapi bikin buat diantar keluar. Nah lebih ngirit lagi gitu kan, jadi nggak perlu ada meja kursi segala macam memang, dan juga nggak boleh kumpul-kumpul kan. Dia buat diantar keluar dan ternyata sekarang pemesannya sudah mulai lumayan, ada kantor-kantor pesan 10, 20 gitu. Setiap hari selalu aja ada pesanan. Dan bagusnya adalah suaminya jadi ikut aktif di sana dan jadi ada aktivitas gitu. Jadi ikut masak, ikut mengantar gitu ya. Kami terus terang seneng gitu bahwa ternyata yang dulunya kita pikir simpel, kita cuma bantu sembako, ternyata bisa jadi bagus gitu. Saya rasa kalau model ini mungkin diterapkan dengan di-arrange oleh PSE dengan data umat yang valid gitu ya, yang akurat gitu, saya pikir dampaknya justru akan lebih banyak lagi. Dan saya pikir umat juga bisa berbela rasa membantu, misalnya katakanlah support sembakonya gitu, kita bisa patungan lah gitu. Nggak perlu banyak-banyak karena menurut saya bukan soal uangnya gitu, bukan soal nilai uangnya, tapi soal tentang bela rasanya gitu. Itu yang menurut saya mungkin kita bisa lakukan tadi, bagaimana PSE dan segenap umat bisa membantu mewujudkan adanya skill, akses dan modal bagi umat-umat yang terdampak yang mungkin ingin menambah penghasilan dengan dengan membuka usaha di rumah. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga bisa menginspirasi dan mungkin bisa membantu kita semua sama-sama untuk tidak berdiam diri tapi melawan kondisi ini, bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan yang juga lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, berkah dalam. Ya, terima kasih Pak Pietra
Sarosa atas motivasinya. Romo Kris tadi Pak Sarosa menyebut 3 faktor untuk berani berusaha, skill, akses, dan modal. Oke, dan dia juga menyebut beberapa kali bahwa PSE bisa menjadi motor penggerak. Komentar Romo? Ya, saya setuju. Setuju ya. Skill, Akses, dan modal. Ya, modal ini nanti kita akan Nanti kita akan bicara dengan ini, karena memang jangan sampai kita memberi modal itu habis gitu loh. Gimana caranya? Menurut saya sinergi antara UMKM yang sekarang sedang kita push ini atau pemberdayaan yang sedang kita kuatkan ini, giatkan ini, bekerja sama dengan koperasi-koperasi atau CU itu, menurut saya ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Menurut saya sih ini, ya. Tapi kalau dalam bahasa saya mungkin keberanian untuk pertobatan terus-menerus ya. Ini bahasa yang lain, bahasa rohaninya ya. Jadi menurut saya pemberdayaan ini adalah keberanian untuk pertobatan terus-menerus. Agar apa? Agar kita semakin, kalau orang bertobat kan diajak untuk semakin lebih ya. Lebih setelah rekonsiliasi menjadi lebih baik lagi. Bagaimana aku ingin menjadi semakin lebih baik lagi. Bagaimana dalam kondisi saat ini aku mau berusaha untuk lebih baik lagi. Ini menurut saya motivasi awal gitu ya. Motivasi awal adalah jangan menyerah pada situasi. Jangan menyerah pada situasi. Menyerah ya udah musnah. Itu bukit tabarnya. Ya. Baik Pak Rianto. Tadi Pak Sarosa menyebut modal. Oke, Bapak di sini sebagai Ketua CU Pelita Sejahtera. Mungkin boleh mulai cerita sedikit tentang CU Pelita Sejahtera, apa yang dilakukan dan bagaimana bisa membantu umat. Karena ini adalah satu lembaga yang direkomendasi oleh PSE KAJ saya kira. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit sejarah dari CU Pelita Sejahtera. CU Pelita Sejahtera itu didirikan pada tahun 2011 kira-kira oleh Romo Marwan dan teman-teman di paroki Bloki. Ide awalnya itu adalah karena Romo Marwan tergerak ketika melihat pedagang-pedagang di depan gereja itu, ketika setelah misa minggu itu mereka ada orang yang datang ke mereka dan kemudian narik duit ke mereka. Nah, terus kemudian Romo Marwan menanyakan kepada mereka, siapa sih yang narik duit itu? Nah, ternyata kan itu mereka bilang itu Bang Sobe istilahnya, atau kalau yang kita kenal rentenir gitu ya. Nah, jadi yang contoh yang mereka berikan adalah mereka ketika pinjam 1 juta dipotong biaya-biaya, terimanya cuma 900.000. 900.000 tiap hari mereka harus bayar 50.000 per ke rentenir ini. Jadi kan berarti kan sekitar 1,5 juta per bulan. Jadi ketika mereka pinjam 900.000 dan bayar 1,5 juta kan berarti per bulan itu lebih dari 50% bunganya. Itu kan sangat luar biasa. Karena itu dan itu sangat memberatkan untuk mereka itu. Karena itu Romo Marwan mulai berinisiatif untuk membuat gerakan untuk membantu mereka. Jadi dari beberapa gerakan yang dipelajari, akhirnya Romo Marwan memilih gerakan credit union. Pada tahun 2015 kita mulai dibantu oleh Romo Freddy sebagai penasihat kita. Jadi dan kemudian hingga tahun 2020 ini kita sekarang mempunyai sekitar 1.060 anggota. Sebetulnya misi kita ini sebenarnya sangat simpel sebenarnya. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pelayanan keuangan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Jadi misinya memang untuk meningkatkan kualitas hidup anggota, tapi cara kita membantu mereka adalah bukan hanya dengan simpan pinjam, tetapi dengan kegiatan pemberdayaan. Karena kalau simpan pinjam itu di bank juga banyak yang melakukan itu gitu. Kita tidak akan bisa berkompet dengan bank. Oleh karena itu kita berusaha membantu dengan hal pemberdayaan, membantu anggota untuk lebih memahami bagaimana mengatur keuangan. Ketika mereka berusaha kita bisa membantu untuk mendampingi mereka dan seterusnya. Dan visi kita adalah untuk menjadi CU yang berbasis masyarakat,
CU pemberdayaan yang berbasis masyarakat, yang mandiri, inovatif, dan terpercaya. Jadi selalu kata kuncinya adalah pemberdayaan, karena itu adalah misi dari CU ya. Bedanya CU dengan koperasi mungkin adalah lebih ke fokus kita pada pendidikan. Dengan kita memberdayakan pada awalnya itu dengan melakukan pendidikan. Jadi setiap anggota CU yang bergabung itu harus mengikuti pendidikan dasar. Kalau di kita namanya cerdas, pencerahan dasar, di mana mereka akan dikenalkan dengan filosofi CU dan produk-produk CU. Jadi kalau tadi meminjam kata-kata Romo bahwa sebenarnya harus motivasi awal untuk orang berkembang adalah dari dirinya sendiri. Gitu. Karena kalau tidak dari diri sendiri, tidak peduli seberapa banyak yang kita berikan, tidak akan bisa berkembang. Makanya dalam cerdas itu kita berikan pelatihan tentang filosofi CU dan bagaimana mereka bisa menggunakan produk-produk CU. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah financial literacy. Financial literacy adalah pendidikan wajib untuk di CU untuk melengkapi cerdas. Jadi di financial literacy ini kita memberikan mungkin ke slide sebelumnya mungkin ya. Jadi di cerdas ini kita memberikan literasi keuangan, bagaimana mereka tidak hanya bisa mengelola keuangan, mereka bisa menabung dan mereka bisa membuat rencana keuangan. Nah di sini mereka diajak untuk menganalisa aset dan pendapatan mereka dan membuat rencana keuangan jangka panjang gitu. Terus kemudian ini ada contoh kegiatan yang ini kita mulai membuat financial literacy untuk anak-anak karena tidak pernah terlalu awal untuk mengeducate orang untuk mengatur keuangan gitu. Terus kemudian untuk kerjasama dengan PSE kita ada basar rutin, ini waktu di masa normal ya, ada basar rutin Natal dan Paskah biasanya. Terus kemudian selain itu kita juga melakukan beberapa pelatihan, jadi misalnya pelatihan terajut, ini shibori. Shibori itu apa, Bang? Shibori itu kayak semacam batik gitu, tapi pewarnaannya sedikit berbeda, lebih alami gitu. Ini shibori ini ada satu anggota kita yang akhirnya sudah sukses untuk menjadi usahawan. Jadi mereka menekuni shibori ini dan hasilnya cukup baik. Gitu. Jadi waktu kita ada CUPS ini kan kita bergabung dengan BKCU Kalimantan. Jadi ketika ada acara RAT segala macam, mereka mendisplay produk anggota gitu. Nah, salah satunya produk shibori ini kita sempat tampilkan ke sana gitu. Nah, terus kemudian ini adalah pelatihan barista. Jadi di Jakarta zaman sekarang kan coffee shop lagi ngetren ya. Jadi kita juga memberikan pelatihan barista ini dengan harapan supaya bisa lebih melengkapi skill anggota-anggota kita gitu. Kemudian food photography. Dan yang terakhir kita mengadakan Lokal Korea Social Entrepreneurship itu dengan Pak Yoris Sebastian, Mas Yoris Sebastian. Jadi dia akan membantu memberikan motivasi kepada anggota bagaimana kita bisa mulai berbisnis. Jadi bukan cuma hanya dari anak-anak muda aja, tapi even orang yang lebih tua pun bisa diberi motivasi untuk berbisnis. Dan ini konteksnya bukan hanya berbisnis secara umum, tapi juga bagaimana CU bisa membantu mereka. Gitu. CU kan gerakannya sebagai social entrepreneurship gitu ya. Iya, ini dalam situasi sekarang nih Pak, apa yang dilakukan? Yang sekarang ini dalam situasi pandemi ini kita sedang merancang bersama dengan Paroki Bloki itu adalah untuk bagaimana untuk program untuk memberdayakan masyarakat yang terdampak. Jadi mulainya dengan prasejahtera, tapi kemudian yang terdampak kan bukan hanya prasejahtera. Ada orang yang dulunya bekerja dan sekarang tidak bekerja, itu kan sekarang memerlukan bantuan gitu. Nah, jadi program yang didesain adalah bukan murni karitatif, tetapi lebih ke sifatnya pemberdayaan. Jadi di mana mereka yang sudah punya usaha itu kita berikan pinjaman sehingga mereka usahanya bisa mulai lagi. Kemudian yang untuk orang yang belum pernah berusaha, bekerja terus kena PHK, itu akan diberikan pelatihan dan kemudian modal kerja sehingga mereka bisa bisa lebih bertahan hidup dan mengembangkan. Dan kemudian selain hanya modal kerja, kita juga akan memberikan pendampingan. Jadi pendampingan ini adalah dalam bentuk
rencana pemasaran, membantu desain grafis, membantu mereka dalam membuat sosial media di Instagram, Facebook dan lain-lain. Dan kemudian akan diadakan pertemuan mingguan untuk mendampingi mereka gitu. Ya, Robo Kris, kalau kita lihat bahwa gereja itu lebih mengakomodir CU, di banyak paroki hidup CU ini? Sekarang itu ada sekitar separuh dari jumlah total paroki ya, 67 ya, sekitar 30 something lah begitu ya. Itu menurut saya ada beberapa paroki memang yang masih ingin melihat lebih dalam apa ini CU gitu, sehingga masih agak malu-malu mungkin ya untuk membuka CU di sana. Ya. Padahal ini salah satu bentuk apa ya, sangat spiritualitasnya sangat Katolik sekali menurut saya. Karena kalau saya melihat bahwa Romo Albrecht ya, Serikat Yesus itu almarhum yang meninggal di timur itu, nah itu ya yang membawa CU kalau tidak salah ya. Dan ini sangat bukan hanya tentang tentang keuangan, tapi ini juga tentang pemberdayaan dan pendampingan menurut saya. Sehingga dalam konteks COVID ini yang tadi dipaparkan ini, menurut saya ini sangat luar biasa, dan ini juga banyak CU juga sudah mulai melakukan ke sana, melakukan analisis sosial terhadap situasi konkret pada saat ini, terus kemudian membantu yang terdampak, yang terpapar dalam situasi ini, dalam situasi ekonomi kayak begini. Nah, itu menurut saya ini sangat luar biasa. Ya. Dan mungkin tambahan ya silahkan, saya agak ngomporin juga bagi paroki-paroki yang belum punya atau belum ini CU, Mbok Yao gitu. Mbok Yao ada paroki-paroki yang belum itu tergerak juga untuk membuat CU, sehingga ini sangat membantu sekali PSE atau sangat membantu sekali keluarga prasejahtera KLMTD yang ada di paroki masing-masing menurut saya. Selamat membuka ya. Iya, karena juga beberapa teman itu melihat bahwa baik PSE atau mungkin ada koperasi di paroki itu ya semacam simpan pinjam aja. Pokoknya gue butuh, gue minta gitu ya. Ya, itu yang memang keliru, ternyata tidak. Ya. Ternyata ada juga kelompok-kelompok yang dibentuk ya, terus kemudian membuka usaha, sharing bersama, terus ada tadi pembelajaran tentang bagaimana mungkin dalam situasi menggunakan media medsos dan macam-macam. Ini menurut saya keren, gerakan yang saat ini yang saat ini diperlukan juga di dalam situasi saat ini. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Tejo. Romo, apakah dalam situasi sekarang ini atau situasi normal pun gereja boleh memiliki badan usaha? Ya punya usaha apa untuk supaya nanti ya keuntungannya bisa kembali lagi untuk kepentingan umat? Waduh, ini agak rumit dan sulit nih kalau gereja punya badan usaha. Saya tidak bisa menjawab terus terang saja karena harus melihat. Saya kira bukan badan usaha, tapi bagaimana kalau saya lebih setuju dan lebih mengapresiasi, mengompori gerakan bela rasa. Kebetulan CU ini sebuah gerakan pemberdayaan, dan kemudian yang ada di paroki-paroki ya ini menurut saya ini bisa terus dikembangkan gitu loh. Kalau badan usaha rasanya kok waduh. Ini saya coba ini. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan. Romo, apa syarat-syaratnya agar bisa mendapatkan bantuan dari paroki? Ini sudah mulai lebih tajam. Begini, silahkan ke PSE paroki. Kalau Anda dari paroki mana, silahkan ke PSE paroki, identitas jelas gitu ya. Terus kemudian apa yang mungkin nanti bisa dibantu oleh paroki tersebut gitu. Oke, contoh yang tadi koperasi pelita di paroki Bloki ini, Pelita Sejahtera, di paroki lain juga tumbuh CU ini, dan bagaimana kalau orang bisa itu tadi mendapatkan bantuan dari CU, Pak Rianto? Kalau misalnya haruskah jadi anggota atau bagaimana? Kalau seperti yang kamu bilang di Jakarta sendiri sudah banyak paroki yang memiliki CU. Jadi seharusnya mungkin umat bisa datang ke paroki untuk menanyakan apakah mereka mempunyai CU apa enggak itu.
Tapi CU sendiri sebenarnya kan konsepnya adalah seperti koperasi, di mana anggota adalah pemilik. Gitu. Jadi oleh karena itu, dan ini dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Jadi CU hanya bisa meminjamkan kepada anggota. Oleh karena itu kita menghimbau orang-orang untuk bergabung dengan CU sehingga kita bisa maju bersama. Gitu. Cuman memang tantangannya adalah tadi seperti yang mungkin disampaikan adalah banyak orang bergabung dengan CU dengan mindset, oh saya mau meminjam gitu. Nah, itu yang kita perlu mengedukasi mereka bahwa sebenarnya bukan itu. Karena sebelum kita bisa meminjam, kita ada step-stepnya sehingga mereka membuat track record gitu. Sehingga kita bisa lihat, oh oke, memang anggota ini mungkin dihimbau dulu untuk menabung, setelah menabung baru bisa meminjam gitu. Meminjamnya pun bertahap dari relatif kecil sampai kemudian lebih besar gitu. Ya. Nah, tetapi ketika mereka bergabung dengan CU, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari program-program pemberdayaan yang kita adakan gitu. Financial literacy, terus kemudian kayak misalnya sekarang ada program dengan PSE, pelatihan kewirausahaan dan segala macam. Itu yang nilai tambah kita. Dari sisi bunga bagaimana? Kalau orang mau pinjam, apakah lebih murah dari KUR atau macam itu? Oh, dari sisi bunga sih bervariasi, Pak ya. Kita ada berbagai jenis pinjaman, dari misalnya pinjaman untuk modal usaha, pinjaman untuk membeli motor, pinjaman serbaguna, pinjaman pendidikan dan lain-lainnya. Dari segi bunga sih kita bisa bilang cukup bagus. Kita kayak untuk misalnya pinjaman motor di CU Pelita Sejarah itu termasuk salah satu yang paling rendah dibanding kita compare dengan perusahaan finansial yang lain, dengan kita compare dengan 2-3 perusahaan finansial leasing company. CU kita paling kompetitif harganya. Jadi itu salah satu program yang ini. Kemudian kita juga bisa memberikan pinjaman yang bunganya cukup rendah, up to 0,7% per bulan gitu. Gitu. Jadi itu ada jenjangnya lah. Tapi nanti ketika mereka bergabung kita bisa info ke mereka program-program kita seperti apa, produk-produk kita seperti apa gitu. Ya. Romo Kris, kalau kita lihat tentang tema kita pemberdayaan ini kan lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar ya. Artinya bahwa orang tetap dimampukan, memandirikan mereka, membuat menjadi tidak bergantung, mau menolong diri sendiri, mengembangkan potensi yang dimiliki macam itu. Kemudian kalau kita lihat juga bahwa situasi ini dengan apa yang dilakukan oleh PSE dan banyak komunitas, kiranya ini bisa menjadi suatu habitus baru ya bagi umat di paroki untuk ya bergotong royong atau macam itu, Romo? Ya betul. Jadi kalau saya merefleksikan pandemik ini luar biasa menakutkan. Tetapi Allah berkarya lebih luar biasa lagi. Artinya menggerakkan banyak orang untuk terus berbela rasa, untuk terus mewujudkan karya nyata Allah di dalam kehidupan ini dengan cara membantu masing-masing. Dan menurut saya apa yang dilakukan di paroki-paroki itu sungguh sangat mewujudkan wajah Allah itu. Dan ini yang perlu terus dikembangkan. Jadi pemberdayaan, menurut saya pemberdayaan yang juga merupakan salah satu gerakan gereja. Kalau saya merefleksikan, pemberdayaan itu adalah sebagai pendalaman dari pelayanan kasih karitatif yang dilakukan oleh gereja. Dua hal gerakan ini terus dilakukan, sehingga peziarahan gereja akan sampai pada waktunya ketika juga berjalan atau bergerak di dalam hidup pemberdayaan ini. Sehingga menurut saya ini perlu juga dikembangkan gitu dan bersinergi dengan banyak orang. Jadi kesempatan untuk adanya habitus baru baik secara personal maupun komunal dalam tanggap bencana kita sekarang ini. Itu juga menarik bahwa apa yang dikatakan dalam Yesaya 41:17. Orang-orang sengsara dan miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel aku takkan meninggalkan mereka.
dan Tuhan menggunakan umatnya untuk berbuat kasih, untuk saling menolong, dan ini yang saya kira juga sedang terjadi ya, bahwa kita semua menjadi alat Tuhan untuk saling membantu. Betul. Komentar Ya, Pak. jadi memang tadi habitus baru menurut saya adalah bagaimana kita semua bergerak untuk membuat tangguh diri kita, komunitas-komunitas yang kita layani, atau umat-umat prasejahtera untuk bisa tangguh mandiri di dalam situasi saat ini. Dan bagi teman-teman juga dari umat prasejahtera untuk bisa mandiri, resilient, tangguh, memenuhi kebutuhannya. Entah dengan ketahanan pangan juga merupakan sebuah bukti konkret. Menanam dalam ruang yang sempit hanya mungkin di kos-kosan, tapi bisa menanam dengan cara botol aqua itu sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini sudah diinspirasikan atau ini sudah dilakukan juga oleh beberapa paroki. Jadi semua paroki sungguh sangat bergerak. Ya, oke. Ini ada satu survei yang menarik dilakukan oleh PIRAK (Public Interest Research and Advocacy Center) itu terhadap 2.500 responden di 11 kota. Itu kesimpulannya bahwa tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain. 96% mengaku memberi sedekah kepada seseorang, 84% kepada lembaga keagamaan, 77% kepada lembaga non-agama. Artinya bahwa kita lihat sebenarnya kebiasaan untuk berderma itu cukup tinggi di bangsa kita atau di paroki-paroki. Yang Romo amati? Betul. Ya. Sehingga dalam refleksi temu karya kemarin PSE paroki-paroki itu nggak ada lagi soal dana gitu loh. Semua hanya mengatakan, kebanyakan dari refleksi itu kebanyakan mengatakan sumber daya kekuatannya. Jadi bukan dana pertama-tama, karena sudah kekuatan kita di dalam bela rasa saling berdonasi dan macam-macam, dan sekarang ada sinergi lewat sumber daya manusia dan hierarki tadi, ada DPH yang mendukung. Menurut saya ini benar dan ini ditangkap dan ini terjadi juga di paroki-paroki atau di Keuskupan Agung kita ini. Ya, Pak Rianto, ini dari Pak Gabriel di Jakarta, untuk mencegah NPL atau tunggakan, CU harus punya mapping literasi keuangan dan karakter pribadi? Apa? Untuk mencegah NPL tunggakan, Ya, CU harus punya mapping literasi keuangan dan karakter pribadi, macam itu? betul. Maksudnya jadi untuk pendidikan yang kita berikan itu memang salah satu tujuannya adalah untuk membantu mereka mengatur keuangan, dan harapannya mereka akan lebih patuh dalam menyelesaikan kewajiban mereka dan menurunkan NPL, meminimalisasi NPL. Ya. Tetapi memang dalam kondisi COVID ini memang kondisi yang luar biasa yang tidak bisa diprediksi. Jadi memang sedikit kita perlu mengadopsi cara baru gitu ya. Sebagai gambaran, untuk akhir tahun 2019 itu rasio kredit lalai kita itu 0,5%. Pada tahun ini sedikit meningkat karena memang itu tadi kondisinya betul-betul sangat tidak terduga, sehingga kita harus mengadopsi cara baru, jadi dengan memahami anggota dengan lebih baik, dan kemudian kita memberikan opsi untuk restrukturisasi. Jadi bagaimana mereka bisa memperpanjang kemampuan mereka di level berapa, kemudian kita perpanjang tenor pinjaman mereka sehingga mereka tetap bisa memenuhi kewajiban mereka. Ya. Jadi juga ada pertanyaan, usaha-usaha apa yang kiranya bisa lancar kalau kita mendapat modal usaha dari CU macam gitu, supaya tetap berjalan. Kira-kira dari pengalaman selama ini, teman-teman yang anggota itu mereka melakukan usaha apa aja yang paling banyak? Anggota di CU kita cukup bervariasi. Jadi ada yang tadi saya bilang ada yang jual gado-gado, ada yang jual makanan, ada yang jual sayur di pasar, ada yang jual kelontong, ada yang karyawan dan segala macam. Jadi kalau untuk jenis usaha yang saat ini
bisa berjalan, memang tadi seperti sempat dimention, salah satu kemungkinannya adalah makanan, di mana saat ini dengan modal relatif kecil mereka bisa melakukannya di rumah gitu kan ya. Dan kemudian bisa mengandalkan network pribadi untuk memulai usaha mereka gitu kan. Diharapkan dengan adanya itu mereka bisa semakin mengembangkan usaha mereka gitu. Tapi selain itu juga ada satu anggota kita yang mereka itu usahanya kelontong. Jadi dari pasar yang mereka di sekitar mereka itu cukup bagus pasarnya. Tapi ketika PSBB yang pertama itu karena banyak orang tidak berani keluar sehingga usahanya bisa dibilang mandek, sehingga modal berkurang karena banyak yang konsumsi sendiri gitu kan. Nah, kemudian mereka datang kepada kita untuk berdiskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu kita ketika kita melihat dari track recordnya bahwa orang ini sudah di CU itu sudah pinjam sudah berkali-kali dan selama ini nyaris sempurna track recordnya, tidak pernah ada masalah gitu. Dan kita kenal usaha mereka dengan baik. Jadi ketika mereka datang dengan kita dengan permasalahan, kita bisa dengan mudah ngomong, oke, kita bisa bantu memberikan tambahan modal meskipun mereka masih ada pinjaman yang sedang menunggak, tapi diharapkan dengan tambahan modal ini mereka akan bisa kembali memutar roda usahanya sehingga mereka bisa kembali normal gitu. Nah, contohnya seperti itu. Romo Kris, tadi di awal saya mengatakan bahwa berpastoral itu kan tidak hanya yang urusan suci-suci, tapi bahwa kegiatan-kegiatan sosial ekonomi PSE macam itu kan juga pastoral gereja gitu ya. Betul. Nah, artinya gini, kalau kita lihat di flyer kami pertama itu ada wajah Direktur Samadi, Ketua Tim Karya Pusat Pastoral Romo Yus, tapi Romo Yus berhalangan. Kira-kira sinergi apa yang bisa dilakukan PSE katakanlah dengan Pusat Pastoral Samadi ini untuk menjadi satu gerakan yang masif untuk pengembangan sosial ekonomi umat di KAJ selain lewat PSE paroki? Ya, jadi mungkin best practice yang ada saat ini yang telah muncul baik di paroki-paroki, entah seperti orang jualan sukses gitu ya, ketahanan pangan dan macam-macam, terus kemudian bagaimana orang bisa tadi tumbuh di dalam situasi saat ini dengan usaha apa, dan mungkin CU seperti hari ini ada kita soundingkan atau kita ini, menurut saya kok best practice yang telah ada di paroki-paroki kita atau gerakan-gerakan sosial di paroki kita itu perlu di-sharekan. Di-sharekan terus kemudian diberi nuansa spiritualitas sehingga apa yang terjadi baik di paroki atau di tempat-tempat atau di kelompok-kelompok gerakan sosial sudah jalan, itu bisa menjadi best practice atau menjadi pengalaman atau pemahaman atau juga knowledge buat teman-teman yang lain. Menurut saya sih itu. Dan juga pentingnya sekarang karena situasi harus menjaga jarak PSBB ini juga media online atau apapun yang seperti saat ini ya, itu mungkin membuat kue atau membuat gudeg yang enak gitu loh. Gak tahu kok pikiran saya makanan terus ya gitu. Gak tahu aku udah mau mulai makan siang ini ya, aku mulai tergoncang mungkin ya. Jadi makanan gudeg yang enak, terus kemudian mungkin pemberdayaan handmade yang cara membuat apalah gitu loh. Atau juga ada tutorial ya, Puspas mengadakan tutorial pembibitan lele yang dalam framingnya untuk tentunya bukan untuk pengusaha yang tinggi, tapi untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri atau umat prasejahtera yang rumahnya terbatas dengan ember atau dengan gayung atau dengan akuarium kecil sehingga bisa menghasilkan. Nah ini menurut saya yang penting sehingga ya kita bisa bergerak bersama gitu loh. Dalam situasi yang terbatas ini tetap bisa menghasilkan paling enggak memenuhi tadi kebutuhan keluarga masing-masing. Kangkung kek apa kek. Itu pikirannya makanan terus. Ya, baik, saya kira mungkin ada hal lain yang mau katakan sebelum nanti kita akan closing statement mungkin dari Pak Arianto dulu bagaimana memotivasi teman-teman untuk tidak hanya
datang ke CU, tapi bagaimana juga mereka berani berusaha, atau mungkin Romo dari sisi pastoral memberikan pesan kepada umat paroki kita. Mungkin Pak Rianto ada hal yang mau dikatakan kepada teman-teman penonton di rumah? Bergabung dengan CU banyak manfaatnya gitu. Banyak manfaatnya, jadi pasti. jadi selain pinjam-meminjam, tapi juga bisa mendapatkan tambahan skill baru, membuat network baru, sehingga bisa berpotensial untuk usaha mereka ke depannya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan CU. Ya. Oke, Romo Kris, mungkin ada closing statement. Pertama, terima kasih atas bela rasanya, entah paroki-paroki, kelompok-kelompok kategorial yang ada di Keuskupan Agung Jakarta ini. Terima kasih. Dan ini sungguh sangat memberi arti di dalam kehidupan iman dan juga bersaudara di dalam masa ini. Dan yang kemudian saya merasa bahwa kita dimurnikan di dalam masa pandemik ini. Ini adalah masa pemurnian. Masa pemurnian di mana relasi kita diajak untuk dimurnikan dengan yang di atas. Bagaimana selama ini relasi kita dengan yang di atas. Artinya dengan Allah. Terus kemudian bagaimana relasi kita dengan manusia lain. Ini juga semacam pemurnian ini sebetulnya. Apakah saya sungguh dengan mudah tergerak hati. Seperti Yesus memberikan makan orang-orang yang lapar begitu. Dan kemudian ini juga pemurnian kita terhadap atau pada lingkungan ini. Apakah sungguh kita sudah memperlakukan lingkungan ini, alam semesta ini dengan sebaik-baiknya. Dan kata pemurnian ini menjadi sebuah refleksi bagi kita, agar kita tadi berani, dengan pemurnian ini maka kita berani semakin lebih dekat sebetulnya dengan yang di atas, dengan sesama dan juga dengan alam semesta ini, sehingga kita diajak untuk berelasi lebih baik dengan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan ini. Dan tentunya diharapkan dari pemurnian ini adalah sebuah dunia yang damai, dunia yang bisa untuk bonum komune, untuk kesejahteraan semua umat. Menurut saya sih itu. Ya, dalam konteks permenungan BKSN soal bela rasa dan sebagainya itu, dari sisi PSE sendiri ada gerakan-gerakan khusus untuk mengaplikasikan permenungan BKSN ini? Ya, saya kira tetap bahwa kita diundang terus untuk memanusiakan manusia dalam konteks saat ini dan masuk ke dalam gerakan konkret pemberdayaan yang sudah dimulai di paroki-paroki. Menurut saya bersamaan dalam persiaran gereja dengan gerakan karitatif, kita juga sudah masuk sekarang gerakan pemberdayaan dan juga advokasi sebetulnya. Sehingga gereja atau kemanusiaan atau solidaritas terhadap sesama itu tetap bisa terjaga. Ya. Oke, ini Pak Subianto statement aja sebenarnya. Paroki bisa bekerja sama dengan CU yang baik. Pelita Sejahtera baik. Pelita Sejahtera CU yang baik. Ya, bahkan juga CU di luar paroki sambil belajar dan berproses sampai menjadi orang yang mandiri. Oke, baik, kita akan menutup Catholic Update pada episode ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman di rumah. Semoga dengan perbincangan ini kita semakin belajar untuk bagaimana menguatkan diri kita, menolong keluarga kita, menolong tetangga sesama, dan menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak pernah takut karena kita punya Tuhan yang kita andalkan. Dan untuk itu Romo Kris kami mohon untuk doa penutup dan berkat. Kemudian kita akan tutup dengan lagu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada dan kita semua, malah kita menutup acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas hidup yang Kau percayakan kepada kami sampai dengan saat ini. Dan hidup yang Engkau berikan sungguh sangat luar biasa dan mulia sekali. Oleh karena itu, kami akan membagikan selalu hidup kami untuk perjuangan harapan-Mu di dalam dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa,
Engkau memberi berkat kepada kami tentunya, agar kami terus merasakan hidup dan memenuhi hidup itu bersama dengan orang-orang yang dipercayakan kepada kami dan membuat bumi ini menjadi semakin lebih sehat. Bapa, terima kasih atas acara ini. Semoga inspirasi hari ini mengundang kami agar selalu ada di dalam rel kemanusiaan-Mu, sehingga terwujudlah kasih dan terwujudlah persaudaraan dan bela rasa di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami, bimbinglah kami agar sungguh dapat mewartakan kasih-Mu. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang. Hidup sejahtera bagai istana, bertiang beringat tanda usaha, tersusun dari karya kita, terhias kemenangan atas tantangan, berbagai keberanian dan iman, pengorbanan dan perjuangan. Semoga kita akan sejahtera bagai kehendak Bapa, agar kita melanjutkan karyanya, membangun dunia bagi sesama. Iya, terima kasih Romo Kris dan Pak Rianto. Terima kasih teman-teman semua. Shalom, Tuhan memberkati. Terbiang melihat tanda usaha, tersusun dari dua karya kita, terhias kemenangan